Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lembaga survei sudah muncul bahwa di kepemimpinan Prabowo ya hampir 80% masyarakat puas. Tapi ada lembaga survei yang menarik. Jangan-jangan ini surveinya perorangan begitu kan, antara Prabowo beda ya, Gibran ini beda. Ada survei Selios ya, Gibran dapat nilai 3 ya dari 10 selama 100 hari menjabat jadi wapres. Artinya kalau Gibran ini dapat 3 dari 10 berarti kan kinerja dari seorang Gibran ini kan kecil. Kinerja dari seorang Gibran ini buruk begitu kan. Makanya kalau toh pada hakikatnya tetap dipaksakan bahwa seorang Gibran mendapatkan nilai 3 dari 10, maka jelas itu dianggap buruk sekali. Ini nggak tahu begitu kan ya surveinya dari mana, tapi yang jelas nampaknya memang benar-benar kenyataan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja banyak masyarakat hari ini begitu kan ya melihat bahwa posisi Gibran ini seolah-olah hanya ya bagi-bagi susu, bagi-bagi makan siang bergizi begitu kan ya. Secara gratis, tapi toh pada hakikatnya masyarakat memotret soal itu begitu. Artinya kinerja Gibran ini ya hanya itu aja begitu. Ya dibandingkan dengan sosok Prabowo begitu yang selama ini memberantas mafia, memberantas ini semua. Ini kan yang dibaca Prabowo-nya bukan Gibrannya. Bisa saja lembaga survei ini benar begitu. Kemana pemuja-pemuja Jokowi hari ini, pemuja-pemuja Gibran? Wah, ini ngeri mas, ini ngeri sedap. Saya kira dengan adanya lembaga survei ini semakin memotret bagaimana kelakuan Gibran. Jangan-jangan ini benar. Ya, karena masyarakat sudah banyak berasumsi ya realitanya bahwa seorang Gibran ya nol gagasan. Orang-orang menganggap seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, nampaknya Gibran sama Jokowi ini dianggap sama. Makanya lembaga-lembaga survei yang tadi muncul begitu kan ya bahwa akurasinya apakah memang benar atau tidak, ini kita analisis bersama. Coba kita baca dulu komentar dari netizen ya. Komentar dari netizen survei Silios, Gibran dapat nilai 3 dari 10 ya selama 100 hari menjabat menjadi wakil presiden. Coba kita baca ya. Habiskan ratusan triliun dapatnya cuma fufu fafaboso ya. Nasib rugi benar bangsa ini. Negara dari utang rakyat kasih gaji dan fasilitas super ke seseorang yang tidak mau berpikir bagaimana perbaikan nasib rakyatnya. Ini komentar satu ya dari masyarakat. Salah ketik itu men, harusnya dapat nilai 3 dari 100 selama 10 ya di weekly ya. Jadi saya kira sama begitu kan. Artinya 3 dari 10 begitu kan ya menunjukkan itu jelek juga begitu. Karena kita lihat rata-rata dari nilai 3 sampai 10 itu kan menandakan seharusnya di atas 5. Akankah Gibran ini akan marah? Kita tunggu saja. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan ya yang sekarang ini ya orang akan menganggap apakah ini lembaga surveinya benar secara relevannya atau bagaimana, apakah datanya kualitatif atau kuantitatif. Itu aja sih sebenarnya untuk membuktikan apakah realitanya bahwa Gibran ini tidak bisa bekerja. Kalau Gibran bisa bekerja ya saya kira bisa dibantahlah lembaga survei itu gitu. Ini ngeri bos, ini ngeri. Jadi saya kira sampai hari ini begitu walaupun lembaga survei 80% mengatakan kepemimpinan Prabowo Gibran ini sangat puas, tapi secara survei satu-satu ternyata ya bisa saja ini buruk begitu bagi seorang Gibran. Coba kita baca beritanya ya. Ini menarik loh beritanya. Kalau ini benar ya, survei Silios ya Gibran dapat nilai 3 dari 10 selama 100 hari menjabat jadi wakil presiden. Ngeri sedap ya. Kinerja Wakil Presiden Prabowo Gibran mendapatkan rapor merah selama 100 hari pertama menjabat. Berdasarkan hasil survei Center of Economic and Law Studies ya Silius, Gibran mendapatkan nilai 3 dari 10. Bahkan sebanyak 31% hanya memberikan skor 1 yang artinya sangat buruk dalam bekerja. Wah, berarti sisanya berapa persen begitu kan ya? 70%. Artinya 70%
kepemimpinan Prabowo begitu kan sangat puas. Sisanya 3%, yaitu bisa saja Gibran dianggap sebagai apa namanya buruk dan sebagainya. Wah. Apakah seperti itu begitu? Jadi inilah yang akan terjadi begitu kan ya, bahwa kalau lembaga survei sudah muncul begitu, pasti ada lembaga survei tandingan ini. Jadi sekarang ini memang kenyataannya ya, semuanya yang cari hutangan, yang memanage keuangan negara, semuanya adalah Prabowo. Nampaknya Gibran ya hanya dompleng-dompleng saja begitu ya. Belusukannya saja lebih banter begitu kan ya, lebih santer dibandingkan dengan seorang Prabowo. Tapi enggak ya, walaupun seperti itu kan, ini adalah pilihan rakyat begitu kan, kaum 58 dan sebagainya. Coba kita baca ya, lebih detail dilihat dari beberapa aktivitas. Para panel menilai kinerja Wapres lebih banyak mengundang kontroversi seperti aplikasi lapor Mas Wapres dan bantuan Wakil Presiden dan bantuan Wapres. Dan disitulah yang disorot. Kalau lapor Pak Mas Wapres sekarang ini kemana begitu kan? Padahal pagar laut yang kemudian menjadi apa namanya sekarang ini dibongkar oleh Prabowo seharusnya dilaporkan ke Wapres Gibran. Ya, lapor Mas Wapres begitu kan. Apakah bisa dilaporkan seperti itu? Jangan-jangan sudah tidak ada. Ya, males orang untuk menindak itu begitu kan. Ya, artinya apa? Artinya kalau mau melaporkan ya mungkin tidak ditindak dan sebagainya. Jadi, saya kira mungkin inilah yang disorot begitu kan. Dua hal yang disorot oleh lembaga survei ini ya secara kualitatif. Meski begitu, Gibran mendapatkan nilai positif karena turut mengawasi berjalannya program makan siang bergizi. Ya, fair dong begitu kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya lembaga survei ini mungkin bisa fair dan sebagainya begitu. Kenapa? Karena ketika melihat dari dampak positifnya begitu, ternyata Gibran ya membawa dampak positif yang baik bagaimana untuk ya menjaga makan gizi gratis ini, makan bergizi gratis ini. Artinya apa? Artinya ini mungkin yang akan dibaca masyarakat ya, bahwa sosok Gibran itu benar-benar ya mengawasi betul, walaupun kenyataannya akan berbeda. Walaupun kenyataannya berbeda, tapi nggak ada masalah begitu, karena itulah bagian dari bumbu-bumbu apa namanya netizen begitu kan. Tapi perlu diingat begitu kan, apakah tidak sakit hati ketika seorang Gibran sudah turun ke jalan, sudah belusukan sana sini, hanya mendapatkan 3 dari 10 begitu selama 100 hari menjabat. Ini kan kecil luar biasa kecilnya. Kalau 3 dari 100 artinya itu lebih parah lagi dong. Ini akan lebih parah lagi. Jadi saya kira nanti Gibran itu perlu dievaluasi lah ya, perlu dievaluasi. Tapi dengan adanya Gibran simulasi makan siang bergizi gratis, nampaknya masyarakat ya seolah-olah program ini adalah program yang dilakukan oleh Gibran sendiri. Artinya Prabowo itu tidak terbaca begitu kan. Prabowo hanya dibaca bahwa kepuasan masyarakat soal regulasi kebijakan ya, cari uang, terus kemudian mengontrol keuangan, supremasi hukum yang ada. Nampaknya Prabowo lebih mengontrol itu. Actionnya mungkin seorang wakil presiden. Saya kira bagus. Antara presiden dan wakil presiden ada simbiosis ya. Tapi jangan ada kepentingan terselubung. Wah, ini yang ngeri bos ya. Ya justru apa namanya nanti terbaca bahwa Prabowo yang pusing, Gibran yang enak-enak belusukan. Jangan lalu kemudian asumsinya ya muncul seperti itu. Ya karena pada kenyataannya semua pemimpin itu ya punya leadership masing-masing, punya karakter masing-masing. Mungkin Gibran adalah karakternya dengan Jokowi. Ya bukan berarti Jokowi jelek begitu kan ya. Tapi kita lihat saja ada jeleknya lah ya, walaupun parah. Misalnya seperti itu. Tapi ya kita lihat saja semua pemimpin ya pasti pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.